Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masuki pada Minggu Epifani, Minggu tentang pernyataan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali peribadatan ini, jemaat yang undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merayakan Epifani, di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya, kita diperkenankan menerima tuntunan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Dalam hati kita mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini gereja merayakan peristiwa penampakan atau manifestasi Yesus di tengah dunia ini, atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Epifani. Keteladanan dan semangat dari para Majusi Timur
yang menghadapi tantangan dengan memilih untuk tetap menempuh perjalanan jauh sehingga mereka dapat menyembah dan berbakti kepada Sang Raja Yesus Kristus. Apa yang kita baca pada saat ini akan menjadi perenungan kita dalam ibadah ini. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 322, Kidung Jemaat 322, bait 1 dan 2, Terang Matahari. Saudara-saudaraku, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Saya layakkan. Ya Allah, ampuni kesalahan kami sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini. Kami seringkali kurang maksimal dalam melakukan pelayanan. Kami pun lebih sering melayani ke dalam dan kurang maksimal untuk melayani ke lingkungan sekitar kami. Kami juga mengakui bahwa sebagai gereja-Mu kami sering dipenuhi kekhawatiran atas perubahan dan tantangan yang ada dan menjadi sulit untuk melangkah. Padahal semestinya kami berubah menjadi lebih yakin dan percaya kepadamu. Ya Allah, kami juga sadar bahwa kami sebagai umat-Mu sampai dengan saat ini masih sering menciptakan konflik di tengah persekutuan kami. Padahal kami seharusnya bertindak membawa damai sejahtera. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami terus berupaya menjaga persekutuan ini, juga meneladani Yesus Kristus ketika Ia berkarya di tengah dunia. Inilah doa permohonan pengampunan dosa kami. Ampunilah kami, ya Allah Bapa. Amin. Penyesalan kita nyatakan pula dengan menyanyikan Kidung Jemaat 26, Kidung Jemaat nomor 26,
bait 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam firman Allah Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya sudah menebus kita. Oleh karena itu, mari kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Melakukan salam namaste. Salam damai, saudaraku terkasih, salam damai untuk semuanya. Mari kita nyatakan syukur kita dan kesetiaan kita untuk setia kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50. Kidung Jemaat nomor 50, kita nyanyikan bait 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Dengan
silakan duduk kembali. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan sabda Tuhan dalam kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian sabda Tuhan mendasari kita mengaturkan persembahan. Dan ketika kita mengaturkan persembahan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 439. Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Allah Bapa Maha Kasih, Maha Murah, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Kasih setiamu sungguh nyata atas hidup kami. Sampai saat ini kami masih berada di dalam penyertaan dan berkat-Mu. Ya, kami masih bisa melakukan peribadatan meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Kami beribadah di tengah keluarga dan bersama dengan anggota keluarga tercinta. Namun tidak menyurutkan niat hati kami untuk berbakti dan mengucap syukur atas segala rahmat dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini kami mengaturkan persembahan. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati supaya penggunaan persembahan ini sungguh dapat mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan ketika kami boleh juga melayani orang-orang yang membutuhkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mempersembahkan sepenuhnya hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Apabila dalam kami mempersembahkan ada dosa di dalamnya, kami juga mohon pengampunan-Mu. Selanjutnya ya Bapa di surga, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Karena sabda-Mu itu kami beroleh kekuatan, kami beroleh semangat, dan tetap memiliki harapan bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Dengan berpegang pada firman-Mu, kami akan bisa melewati setiap pergumulan, dan bahkan seperti halnya saat ini,
masa pandemi COVID-19, kami pun meyakini oleh kuat kuasa-Mu boleh segera berlalu. Harapan demi harapan telah nampak di depan mata kami. Maka Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Dan biar Roh Tuhan menuntun kami hingga kami dimampukan mengerti apa yang dikehendak Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Bapa, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari hari ini terambil dari bacaan pertama kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Mazmur tanggapan dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Dan bacaan kedua dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan-bacaan tersebut saya mengharapkan Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca sendiri. Dan saya akan membacakan bacaan Injil hari ini, yaitu terambil dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Yang demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai Bapak Ibu Saudara untuk tetap semangat dan diberi kekuatan menjalani kehidupan di pandemi COVID-19 dan di tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada Minggu Epifani, yaitu Minggu penyataan Allah melalui Yesus Kristus atau manifestasi Allah di dalam kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini. Dan dalam Minggu Epifani ini, tema khotbah adalah banyak tantangan, teruslah berkarya. Banyak tantangan, teruslah berkarya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia. Bulan Juni 2020 yang lalu, ada sebuah berita tentang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam kontingen Garuda 23N, yaitu yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon, atau yang dikenal dengan UNIFIL, yang sedang bertugas di perbatasan Adisa, sebelah selatan kota Lebanon, sebagai utusan dari PBB untuk menjaga perdamaian di dunia, khususnya di Lebanon. Kabarnya mereka menggagalkan terjadinya kontak senjata antara Israel dengan Lebanon. Prajurit TNI meminta pasukan Israel yang menggunakan tank untuk kembali ke tempat mereka. Ketika itu, selain memerintahkan langsung agar tidak terjadi peristiwa tembak-menembak, para prajurit TNI ini tetap menunjukkan sikap tenang dan tidak gegabah. Peristiwa yang membahayakan ini pun akhirnya batal untuk dilaksanakan.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, aksi heroik prajurit TNI ini dilakukan bukan hanya karena semata-mata tugas mereka, melainkan memang upaya untuk menghadirkan damai antara Israel dengan Lebanon, di mana hal tersebut adalah impian bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bila membayangkan kondisi saat itu, tentu tantangan yang sangat besar bagi mereka. Mereka mesti berada di antara atau di tengah-tengah antara tank dan pasukan bersenjata yang sudah siap untuk baku tembak. Namun mereka tidak patah semangat untuk menghadirkan damai tersebut, walaupun masih jauh dan banyak usaha yang harus dilakukan. Sekali lagi, Tentara Nasional Indonesia yang diutus oleh PBB atau yang dikenal dengan United Nations untuk menjaga perdamaian di perbatasan antara Lebanon dengan Israel, mereka menjalankan dengan begitu semangat guna terciptanya damai, supaya tidak terjadi penumpahan darah. Meskipun yang diupayakan itu belum seberapa, tetapi paling tidak hal itu terjadi, yaitu tidak adanya tembak menembak, tidak adanya saling menyerang, kemudian mereka boleh saling gencatan senjata. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa manifestasi keadaan Yesus Kristus di tengah dunia kita rayakan dengan ibadah Epifani, menjadi salah satu bagian dari upaya pendamaian dari Allah. Makna mengenai keadaan Allah melalui Putra Tunggalnya adalah sebuah usaha dari inisiatif prakarsa Allah sendiri, agar manusia yang berdosa diselamatkan dari hukuman maut. Hari ini kita merayakan hari Epifani, maka pemberitaan firman pada saat ini mencerminkan tentang sebuah usaha atau karya dalam menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah dunia. Sekalipun banyak tantangan, banyak hambatan yang dihadapi, hal ini dilandasi dengan peristiwa perjumpaan para orang Majus dengan bayi Yesus dalam tuntunan bimbingannya, yaitu melalui bintang di timur. Epifani sendiri bukan hanya sebuah perayaan akan peristiwa manifestasi Allah dalam diri Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, tetapi itu adalah masa di mana kita harus mengubah hidup menjadi pribadi yang berani keluar dari zona nyaman dan aman untuk berusaha dan berkarya bagi kemuliaan Allah. Usaha yang dilakukan oleh Allah untuk merengkuh kita masuk ke dalam terang kasih-Nya adalah sebuah contoh agar kita tetap berani berkarya bagi Dia sekalipun kita menghadapi tantangan dan rintangan yang tidak jarang membuat kita menjadi putus asa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi
Tuhan. Para orang Majus dapat menjumpai bayi Yesus dengan cara melakukan perjalanan yang dipandu oleh bintang timur. Dalam perjalanan mereka tentunya bertemu dengan banyak hal, termasuk tantangan dan rintangan. Raja Herodes yang berkuasa pada masa itu merupakan sebuah tantangan bagi berjalannya rencana Allah untuk membawa keselamatan bagi manusia. Herodes adalah pribadi yang merasa terancam dengan berita kelahiran Yesus Kristus yang disebut sebagai pemimpin. Herodes khawatir jika kekuasaannya akan direbut dan ia tidak lagi menjadi raja. Ketika ia mengutus para orang Majus untuk meneruskan perjalanan mencari bayi Yesus, ia pun merancang tentang suatu yang jahat akan bayi Yesus. Inilah tantangan yang dialami oleh para orang Majus bila kembali dan berjumpa kembali dengan Herodes. Mereka akan kehilangan sukacita yang diterimanya ketika berjumpa dengan bayi Yesus. Karena keadaan bayi Yesus bisa saja terancam, akibatnya perintah Herodes nantinya ini akan mengancam tentang bayi Yesus. Namun mereka memilih untuk mengikuti tuntunan Allah yang hadir dan memperingatkan mereka melalui mimpi. Mereka akhirnya pulang melalui jalan lain, seperti pada ayat yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk pergi melakukan perjalanan menemukan sukacita bersama Allah dan membawa kabar baik ke tengah dunia dengan tuntunan Allah. Apa yang dilakukan oleh para Majusi merupakan sebuah tindakan berkarya bersama Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Mereka menghindari perjumpaan kembali dengan Herodes dan memilih untuk pulang melalui jalan lain. Hal ini adalah tindakan aktif agar bayi Yesus dapat melanjutkan karyanya sebagai putra tunggal Allah yang menebus manusia dari kuasa dosa. Selain berita peperangan seperti di awal khotbah ini, ada banyak juga berita yang kita dengar tiap harinya tentang orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri karena merasa hidupnya tidak berguna dan terus-menerus membandingkan dengan kehidupan orang lain sehingga merasa tertekan. Pada sisi lain, ada orang yang memandang kehidupannya dengan penuh semangat dan harapan, berupaya untuk menggunakan hidupnya sebaik mungkin, dan pada akhirnya mereka menginspirasi banyak orang. Sebagai contoh, Bunda Teresa. Ia memilih keluar dari asrama dan sekolah, melepaskan pakaiannya yang mahal dan menggantinya dengan yang murah, mencoba mengabdikan hidupnya untuk membawa harapan bagi kaum papa dan lemah karena sakit. Ia tidak pernah meminta untuk dikenal sebagai orang yang menginspirasi atas kebaikan hatinya. Ia hanya berkarya dan melewati setiap tantangan semuanya dengan hati yang mengabdi kepada Allah. Seperti para Majusi dapat berjumpa dengan bayi Yesus karena mereka memilih untuk dituntun oleh Sang Terang. Kita telah diberikan identitas oleh Kristus dan terangnya percaya atas kita. Kita seharusnya dapat memberi pengaruh yang baik
di tengah dunia ini, bukan malah sebaliknya. Dan untuk tujuan itulah manusia diciptakan sejak mulanya, yaitu untuk memancarkan kemuliaan Allah sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Sejak awal tahun 2020, kedukaan datang bertubi-tubi bagi Indonesia, bahkan dunia pada umumnya. Mulai banjir di beberapa daerah pada awal Januari 2020, kemudian berlanjut dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat setiap orang, lembaga, bahkan gereja memberlakukan pola normal yang baru dalam beraktivitas dan beribadah. Tantangan yang terberat bagi kita saat ini bukanlah banjir atau pandemi yang terjadi, melainkan diri kita sendiri yang menjadi tantangannya. Di mana kita saat ini karena dikuasai ketakutan, dikuasai kepanikan, dikuasai oleh kecemasan, sehingga kita bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin erat jalur kita dengan Tuhan, tetapi justru kita semakin menjauh dan bahkan kita hanya menuruti keinginan kita sendiri, hobi, kesenangan, dan bahkan untuk tentang bagaimana menjalin relasi dengan Tuhan itu justru dijadikan nomor 2. Oleh karena itu inilah tantangan yang terberat, bukan masalah banjir, bukan masalah pandemi, tapi justru dari diri kita sendiri, di mana kita belum berani keluar dari zona nyaman dan aman. Kita masih terkungkung dalam kemauan, keinginan kita sendiri, karena dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran yang mendalam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, tantangan untuk bangkit dan berkarya sebagai manusia yang dikasih Allah, inilah kesempatan bagi kita. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itulah kalimat pembuka, penggugah semangat yang diberikan Tuhan melalui Yesaya 60 kepada umat manusia yang sedang galau, yang hidupnya dirundung kesedihan dan ketidakpastian, yang batinnya dipenuhi dengan kesedihan dan kekalutan, kecemasan dan kekhawatiran. Sudah bukan saatnya lagi kita berpangku tangan, bersedih, bermuram durja, dan berpangku tangan dengan kemalangan dunia. Dunia ini memang gelap, tetapi gereja tidak akan pernah diizinkan Tuhan menjadi kosong dan gelap. Rohnya akan selalu menopang dan menghidupkan. Padahal kita tahu siapa gereja itu. Gereja tidak hanya gedungnya, gereja tidak hanya organisasinya. Gereja itu adalah orang-orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada gereja. Sehingga kita diingatkan oleh Tuhan untuk bangkit dan memancarkan terang. Jangan sampai gereja-gereja itu menjadi kosong, hampa, tidak berdaya. Tapi sungguh kita diingatkan untuk bangkit dan bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu bangkitlah dan menjadi teranglah. Isilah bumi ini dengan identitas kita sebagai terang yang muncul dari tuntunan sang bintang timur. Kita mungkin tidak memiliki harta dan senjata apapun untuk mengatur atau menguasai dunia, dan tidak perlu juga kita menguasai atau sama lainnya, karena Allah lah yang menjadi penguasa atas segala sesuatu. Tetapi sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita bisa dan akan selalu bisa memenuhi dunia ini dengan segala kebaikan yang berasal dari Allah
dan membuat dunia menjadi lebih baik. Jangan kita tawar-tawar lagi. Saat inilah waktunya. Semampang kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, maka jangan kita lupakan untuk melakukan perbuatan baik. Epifani mengingatkan kita pada tindakan penyelamatan Allah bagi dunia. Kedatangannya disimbolkan sebagai terang ilahi, terang yang membawa perubahan, transformasi dalam kehidupan. Ia hadir untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang kita buat dengan saling membenci, saling mendendam, saling tidak menyukai antar sesama manusia. Ia hadir untuk membawa terang di tengah kegelapan karena kebencian dan iri hati. Penggenapan janji keselamatan dan bukti cinta kasih Tuhan yang terutama bagi seluruh manusia dan ciptaan. Dengan kedatangannya, ciptaannya, dan dengan kerelaannya ia menjamah dunia yang hina dan kotor ini. Dengan kerendahan hatinya ia menyapa kita yang berdosa dan bandel ini. Ia membimbing dan menuntun kita untuk hadir mewujudkan damai sejahtera dalam hidup kita, meski tantangan dan rintangan akan banyak hadir dan menghadap. Allah selalu hadir dan menuntun kita untuk dapat melewati setiap tantangan dan rintangan, asalkan kita selalu beriman dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Sekali lagi, bangkit dan nyatakan terang kita kepada dunia, dan terus berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Karena itulah amanat yang Tuhan sampaikan, Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan ini, dan kita lanjutkan nanti dalam doa syafaat, dan kita akhiri secara bersama-sama doa Bapa kami. Saat teduh saya hantarkan. Saat teduh cukup, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sungguh mengusik hati kami, yang tentunya menyadarkan akan identitas kami sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, di mana kami supaya tidak hanya berpangku tangan, tidak kemudian tinggal di zona nyaman saja, tetapi kami pun boleh kemudian tergerak untuk berbuat sesuatu bagi terciptanya kedamaian di dunia ini. Memang itu tidak mudah. Memang kami tidak punya harta. Namun Tuhan, dengan keberanian, dengan kemauan, dengan kerelaan dan kerendahan hati, Engkau yang akan memampukan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Dan ampuni kami Tuhan, bahwa kami masih sering bersikap mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan panggilan-Mu, bahkan kami bersifat bandel. Ampuni kami Tuhan. Setelah kami mengingat akan kebaikan dan kemurahan-Mu,
karyamu sungguh nyata. Engkau rela merangkul kami orang berdosa. Engkau rela menjamah kami orang yang penuh dengan noda dan kotor. Tapi semua kau lakukan dengan penuh cinta. Karena engkau berkenan untuk memulihkan hidup manusia yang terbelenggu oleh dosa, supaya manusia dipulihkan bebas dari dosa. Terima kasih Tuhan. Semua itu kau nyatakan melalui kehadiran Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagaimana manifestasi kehadiran Allah, firman yang telah menjadi manusia, itu sungguh nyata. Bapa di surga, selanjutnya kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Tuhan terus mengingat jemaat-Mu di tempat ini. Meskipun saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun Tuhan tumbuhkan semangat persekutuan, baik di rumah maupun juga melalui ibadah tatap muka. Sehingga Tuhan, iman percaya kami terus terpelihara, dan kami tidak kemudian larut dalam kehidupan dunia, tapi kami tetap mampu menunjukkan keberadaan kami sebagai anak-anak Allah. Ya Bapa di surga, kami sadar pandemi COVID-19 sampai saat ini belum juga usai. Maka kami hanya bisa berdoa upaya pemerintah dalam mendatangkan vaksin dan juga menata supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Semuanya itu guna terputusnya paparan COVID-19. Maka mampukan masyarakat Indonesia untuk dengan sungguh-sungguh mematuhi, menghormati, mentaati apa yang menjadi peraturan tersebut, sehingga Tuhan, Indonesia boleh kembali dalam tatanan baru, meskipun dalam aturan normal yang baru. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para medis yang sampai saat ini terus berjuang bersama dengan Satgas Gugus Depan Penanggulangan COVID-19. Mampukan mereka untuk bekerja melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilakukan tidak akan sia-sia. Bapa di surga, selanjutnya kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Harjosari ini. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka yang berulang tahun dengan panjang umur, kesehatan, dan damai sejahtera, dan bahkan hidupnya pun menjadi berkat bagi sesamanya. Bagi saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri, ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjamah mereka dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga dipulihkan dan disembuhkan saudara kami ini yang sakit. Melalui orang-orang yang mengasihinya, cinta kasih Tuhan semakin nyata atas mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Tuhan, berikan mereka semangat meskipun belajar jarak jauh, dan saat ini masuki semester yang kedua. Yang sudah selesai studi mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati pekerjaan sesuai kemampuannya. Yang sudah mendapat pekerjaan baik di pemerintah maupun swasta, mampukan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Demikian pula yang mengharapkan pasangan hidup, Tuhan berikan mereka pasangan yang sepadan. Dan bagi keluarga-keluarga Kristen, mampukan mereka untuk menjaga hidup rumah tangganya, sehingga mereka terus dapat melewati samudera kehidupan ini dengan tetap berpaut kepadamu, sehingga sampai pada waktunya nanti di pelabuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan pun mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari melalui kebutuhan, melalui usaha dan pekerjaannya,
sehingga hidupnya pun akan meluap dengan ungkapan syukur. Ya Tuhan Allah Bapa surgawi, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa. Aktivitas kami hari ini dalam penyertaan dan berkat-Mu, sehingga hidup kami pun berkenan kepadamu. Dan kami boleh berdoa pula seperti yang diajarkan Tuhan Yesus yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Gandang bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 332. Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan.
Mari bersama kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita putus berkarya di tengah dunia ini untuk membawa damai. Kiranya kita terus mengingat dan bersyukur atas setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Berkaryalah terus untuk menjaga perbedaan sebagai anugerah dari Allah dan watakan karya Allah dimanapun kita berada tanpa jemu. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup Kidung Jemaat 376. Kidung Jemaat 376 bait yang pertama dan kedua. Ikut diko saja Tuhan.